Halo semua, welcome to my channel. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah handheld terbaru dari MSI. Sebenarnya bukan yang terbaru, tapi yang baru gue punya dari MSI, yaitu adalah MSI Claw. Di video kali ini gue akan ngebahas apa aja sih yang kita dapetin ketika kita beli, di dalam boxnya apa aja, terus juga gimana performanya jika dibandingkan dengan di sini Steam Deck yang udah gue punya sebelumnya. Terus juga apa aja sih keuntungan dan kelebihan si MSI Claw ini dibanding Steam Deck, atau kekurangannya juga. Dan yang terakhir, apakah si MSI Claw ini worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini atau di penghujung 2024 ini. Lama-lama kita akan buka dulu isi boxnya. Oke, kita unboxing walaupun sebenarnya gue udah buka ya. Jadi apa aja sih yang kita dapetin? Yang pertama, kita cepat aja. Yang pertama tuh kita dapat ya kartu garansi, quick guide sama user guide-nya. Jadi user guide, quick guide, terus juga apa aja sih yang harus kita lakukan ketika baru pertama kali install di MSI Claw ini. Terus ya kita juga dapat handheld-nya. Ini handheld-nya kita kesampingin dulu. Terus juga kita dapat charging brick-nya. Charging brick si MSI Claw ini, di sini kita bisa copot-copot ya kabel untuk colokin ke listriknya, dan juga dia sudah USB-C. Walaupun dibanding Steam Deck casanya menurut gue yang terlalu gede sih. Dan dayanya juga lumayan sih, lebih gede dari Steam Deck. Kalau Steam Deck itu dia 40 watt, si MSI Claw ini tuh dia 65 watt. Nah ini bentuknya, bentuk dari si MSI Claw-nya. Ini gue udah pasangin tempered glass sebenarnya, makanya udah nggak ada lagi yang bisa dipil-pil tuh sebenarnya. Terus juga spesifikasi singkat, dia pakai Intel Meteor Lake. Joysticknya itu tuh dia Hall effect, jadi harusnya dia nggak bakal rusak ya, nggak bakal ada drifting. Triggernya juga udah pakai Hall effect juga. Ada satu USB-C Thunderbolt 4. Ini micro SD-nya yang harusnya sih nggak kayak si ROG Ella ya, yang micro SD-nya bisa kebakar. Terus tombol power, dan ini belakangnya. Tombolnya juga ini layoutnya mirip sih dengan ROG sih. Warnanya hitam seperti ROG LX, dan ini juga bisa hidup sih lampu-lampunya. Ya, unboxingnya selesai. Nah, unboxingnya sudah selesai. Kita sebelum masuk ke performa, gue akan ngebahas singkat dulu sedikit tentang device ini. Jadi versi yang gue beli ini adalah merupakan MSI Claw Ultra 5, Ultra 5, yang mana tuh spesifikasinya itu dia memiliki 14 core prosesor, yang mana itu 14 core itu terdiri dari performance core dan juga efficiency core, dan juga dia memiliki Intel Arc iGPU-nya. Untuk dari RAM sendiri itu tuh dia 16 GB, dan si hard disknya, SSD-nya itu adalah 512 GB. Operating sistemnya Windows, yang mana di Windows 11 dikasih Windows 11 Home, dan kita juga dikasih software bawaan dari si MSI-nya itu MSI Center M di sini. Jadi sebenarnya itu kenapa dikasih MSI Center M, karena ini merupakan Windows 11. Jadi kan sebenarnya Windows 11 itu kurang cocok ya untuk handheld operating systemnya. Makanya itu mereka kasih launcher bawaan juga MSI Center M ini, buat kita bisa dari softwarenya untuk misalnya nge-download BIOS atau mengatur kita mau performance mode, super battery mode, atau dan lain-lain. Oke. Itu aja sedikit spesifikasi singkat. Kita langsung lanjut ke performance. Performance di sini yang bakal gue tes adalah game yang pertama, yang paling berat di Steam gue saat sekarang, yaitu adalah Final Fantasy 16 demo ya, karena emang gamenya belum rilis. Terus mungkin game yang sangat ringan juga ini untuk ngetes berapa sih daya yang kepake di game ringan ini, yaitu Stardew Valley. Jadi kita bisa perkirakan nanti kira-kira main berapa menit, berapa habis baterainya. Terus juga game yang MOBA itu Dota 2, gue mau coba berapa sih performance-nya tuh kayak gimana ketika main di bot gitu. Dan yang terakhir adalah game
yang agak baru juga tahun ini rilis, game RPG ya. Jadi mainly game gue game RPG ya. Jadi per setelah 3 reload. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke performance-nya. Oke, kita bisa langsung mulai aja ke benchmark pertama. Kalian bisa lihat ini Final Fantasy 16 demo dan config-nya kalian bisa lihat di sini. Gue pakai custom presetnya AMD FSR 3. Dynamic resolutionnya off, upscalingnya ke performance, terus juga frame generationnya on, frame rate-nya tuh di 60 fps, chromatic-nya dihidupin, sisanya tuh di low-lowin semuanya, dan variable rate shading-nya itu hidup, resolusinya itu di 720p dan refresh rate tuh 60 Hz. Di MSI Center-nya juga gue pakai super battery mode, itu yang 20 watt. Refresh rate-nya tuh gua setting di 60 Hz juga. Terus ya kita hidupin aja ininya. Nah, kalian bisa lihat tuh total powernya tuh ada di 18 wattan kan untuk CPU-nya. Kita mulai aja ya dari yang pertama. Kita langsung mulai aja. Oke, go. Nah, ini sebentar aja kali. Ini FPS-nya kalian bisa lihat. Oke. Ini kita tidak bisa skip ya. Jadi videonya mungkin bakal agak cepat, gue cepat-cepatin dikit. Nah, itu kalian bisa lihat itu FPS-nya bisa sampai 70 juga. Dengan CPU 20 watt super battery mode, tapi total power yang kepake itu kira-kira di 28 wattin. Jadi ya kalau misalnya 28-30 watt gitu, ketika kita full 100% 53 watt ya kalian bisa kali aja seberapa 1 jam lebih dikit doang sih harusnya. 1,5 jam lah kira-kira. Ini seperti tadi gue bilang, kita bisa di Final Fantasy 15 ini kita tuh bisa di 47, 46, di atas 30 lah seenggaknya. Karena pengalaman gue di Steam Deck dia rendah sih FPS-nya, 20-an. Nah, ini bisa di 51 watt. Kita lihat. Nah. Ini scene paling berat ya by the way di Final Fantasy 16 demo ini. Karena kalau kita mainin di scene lain sih nggak seberat ini. Ini karena ada banyak partikel efek-efeknya tuh. Dan juga banyak api-apinya kan. Misalnya kalau kita nggak bisa di skip lagi ya, tapi ini adalah performa dari si Final Fantasy. Kita matiin aja, kita lanjut ke game lain. Nah, ini adalah game kedua, Stardew Valley. Jadi ini game yang ringan. Jadi sebenarnya ini kita pengen lihat aja kalau misalnya di super battery mode untuk game seringan Stardew Valley ini tuh dia apakah maksimalin ke 20 watt atau enggak gitu. Nah, kalian bisa lihat itu di sini dia make total powernya itu 14 watt dan CPU powernya itu di 8 watt. Coba ya load game. Ini kita mainin save gua aja. Nah, ini sebenarnya save-savean bini gua sih harusnya sih yang review ini, sebelum dia punya akun Steam sendiri dia masih mainin akun gua dan rajin sih dia. Kalian bisa lihat aja. Nah, duitnya udah banyak. Udah lama sih nggak mainin ini. Apa nih tombolnya nih? Nah, ini sebenarnya stabil 60 fps sih. Kalian bisa lihat tuh CPU powernya juga 8 watt doang. Jadi harusnya sih ini super tahan ya, super tahan lama sih baterainya sih. Jadi kalau bisa kita lihat itu kan antara 12-13 watt ya. Anggaplah worst case 15 watt stabil gitu misalnya. 15 watt dikali 3 aja tuh baru 45. Sedangkan ini kan ada 53 watt hour ya.
Berarti kira-kira bisa 3 jam lebih lah daya tahan baterai untuk game-game indie yang ringan seperti ini, kayak si Stardew Valley. Nah, kita lanjut ke game selanjutnya, itu Persona 3 Reload. Kita matiin dulu. Nah, ini game ketiga yang kita tes, Persona 3 Reload. Ini game RPG ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya nanti gua benchmark gua itu pasti bakal game RPG doang sih kebanyakan, karena emang game gue game RPG. Dia ini kebetulan gue udah tamat. Kita lihat config-nya dulu ya, settingannya. By the way, untuk Stardew Valley kayaknya tadi 1080p juga sih, atau 720p, gue lupa sih. Tapi harusnya ya nggak ngaruh sih, emang ringan aja sih itu game. Si Stardew Valley, si Persona 3 Reload di 720p, facing-nya off. Di graphic settingnya si reflectionnya juga kita offin. Sisanya tuh middle shadow quality, rendering scale 100, frame limit 60. Oke, kita load game aja. Apakah masih ada? Aduh, sudah tidak ada ya. Jadi ini bukan pakai cheat ya guys ya. Ini kebetulan sebelum gua tamat gua naikin sampai level 99, karena emang gampang sih naikin ke 99 tanpa cheat kalau di sini. Jadi ketika new game plus si level kita tuh naik. Nah, ini dia nih. Nah, bagi kalian yang mau mainin si Persona 3 Reload, pastiin jangan lupa matiin si reflectionnya. Kenapa? Karena kalau misalnya reflectionnya kita hidupin, di config, di grafik, terus kita hidupin, si FPS-nya bakal jauh turun sih. Karena apa? Ini kenapa nggak turun? Karena gua belum okein tadi harusnya. Si grafik, wow, tumben. Harusnya sih dia turun ya. Nah, ini nih, dia bakal, walaupun kan 44, 37. Kenapa? Karena si reflection dia ini actually adalah ray tracing sebenarnya. Dan ya untuk portable handheld harusnya ray tracingnya bisa, itu cuma sekedar bisa bahasa marketing doang sih sebenarnya. Lemot parah sih kalau misalnya kalian hidupin si reflectionnya. Jadi matiin aja ray tracingnya, karena emang ya yang penting kita main lancar kan ya kalau di portable handheld ini. Dan 60 fps lagi ya, rata-rata 59 60 ya, 60 sih ini sebenarnya. Fluktuatif 1-2 fps itu ya sebenarnya sama-sama aja. Gue udah kelar nih berarti. Ya itu, ini performanya ya mirip-mirip sih. Di battle pun harusnya nih sebenarnya sama sih, 60 fps juga sih harusnya di 720p. Untuk Persona 3 Reload. Misalnya kalian, gue pengen ini deh, pengen full nih bang, jadi 1080p, bisa nih. Ini yang seperti yang gue bilang tadi, ketika kita mainin di handheld sebenarnya tuh 720 dan 1080p itu nggak terlalu signifikan sih perbedaan di matanya ya. Mungkin benar sudut-sudut karakternya itu jadi terlihat lebih halus dikit. Itu pun kalau kalian benar-benar perhatiin ya. Ini nggak bisa di zoom lagi. Nah, tapi kalian lihat tuh FPS-nya itu cuma 51, 52, 40 gitu kan, kayak nggak stabil 60. Tapi kalau misalnya kita ganti ke 720p dengan visual yang nggak beda terlalu jauh, nih kan, nggak terlalu jauh banget, tapi kalian bisa lihat FPS itu lebih stabil. Jadi saran gua sih, kalau misalnya kalian mainnya benar-benar portable ya, 720p ini sudah sangat cukup sih. Kita lanjut ke game terakhir, Dota. Nah, ini game Dota. Kita bisa lihat config-nya apa ini. Terakhir gue coba sih harusnya ini 1080p ya, karena waktu itu gue coba colokin ke monitor, bener kan, 1080p. Nah, ini kenapa satu-satunya game yang kayaknya gue setting di 1080p cuma ini ya, karena itu Dota ini kan kita pasti butuh main pakai keyboard dan mouse ya, dan kita pasti konekin ke monitor. Nah, monitor gue tuh 1080p ya, makanya gue setting di 1080p. Untuk settingan juga gue nggak pakai yang paling medium banget, yang low banget juga. Jadi ini gue pakai custom, Undim Portrait, Adaptive Light Path, Word Lightning, Anti Aliasing gue hidupin, Specular, Atmospheric, Rewind, Computer Shader gue hidupin, teksturnya high, sisanya medium, game screen render quality itu 80, dan gue hidupin Fidelity FX Super Resolutionnya. Jadi ini dia pakai FSR.
Terus ya kita bisa cek di sini tuh FPS-nya rata-rata 90. Ya ini karena di menu gitu ya. Coba kita nonton aja ya karena ini kan di handheld gua nggak bisa mainin juga nih. Kita nonton ya harusnya sih FPS-nya juga bakal berpengaruh sih. Bentar. Loading. Nah. Yup. Ya tadi loading aja sih. Tapi ya harusnya sih dia bisa lah 40-50-an itu masih bisa sih, masih aman sih. 50 FPS-an. Kalau misalnya kita merasa kayak waduh kok lemot banget nih. Nah, kurangin lah. Gitu kan misalnya ya. Kalian tinggal ini bisa either ini yang diturunin ke misalnya ke 70 gitu ya. Nah itu kan jadi lebih lancar juga. Ini internet juga sih mempengaruhi ya sebenarnya FPS-nya. FPS-nya bisa kalian lihat tuh naik tuh jadi 60-an. Ini kan udah stabil tuh. Atau ya kalian bisa turunin resolusinya. Ya kalau gue sih mungkin nanti main ya gue giniin sih. Jadi yang penting bagi gue FPS sih sebenarnya kalau main ginian. Dan resolusinya ya kenapa nggak gue turunin di sini ya karena gue rencananya bakal main pakai monitor, makanya tuh gue butuh resolusi yang 1080p sih. Ini kenapa diam ya? Oke, internet gue nggak terlalu bagus ya guys ya. Tapi itu ini internet issue ya ini by the way, bukan handheld issue, ini internet issue. Oke, di sini kesimpulannya kayak gitu. Oke, ya dia menghalangi lagi. Nah, ini kalian bisa lihat lah itu 65, 68, 71. Nah, oke, kita sudahi aja. Sekian benchmarknya, kita bisa langsung lanjut aja ke kelebihan dan kekurangan dan setelah itu kesimpulan. Bye. Oke, tadi kalian udah lihat kan sendiri performancenya. Jadi kenapa gua mencoba, kecuali Dota 2 ya, semua game yang gua kasih performanya itu di 1280x720 atau 720p resolusinya ya, karena emang gua sebelumnya udah memakai Steam Deck dan di layar kecil ini sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya 1080p atau 720p, dan kebetulan layar si MSI ini juga udah bagus, jadi harusnya sih dia nggak terlalu signifikan lah perbedaan 720p dan 1080p nya. Terus juga 720p menghasilkan performance yang lebih baik dan juga memakai daya yang lebih rendah dibanding kita pakai 1080p sebenarnya. Makanya itu gue prefer pakai 720p di benchmark gue. Kalau kesimpulannya yaitu yang pertama kelebihan lah. Kelebihannya itu yang pertama ini. MSI Cloud ini kelebihannya ya, yang pasti satu Windows 11 ya. Sebenarnya ini juga bisa dianggap kekurangan sih sebenarnya, karena PC handheld dengan Windows 11 kelebihannya kita bisa main game apa aja. Kita bisa pakai Steam, bisa Game Pass, apalagi ketika kita beli ini kita dikasih Game Pass gratis 1 bulan. Ya walaupun gue belum claim ya. Terus juga kita bisa install Epic juga, jadi hampir semua game kita bisa mainin. Bukan hampir sih, semua game yang diciptakan untuk Windows harusnya kita bisa mainin. Terus yang kedua dari sisi performance, kalau dibandingin dengan Steam Deck ini bukan jauh sih, tapi lebih bagus yang Ultra 5 ini ya, lebih bagus dibanding Steam Deck. Mungkin di video-video selanjutnya gue bakal ada kasih benchmark gitu ya, kalian bisa bandingin sendiri lah apakah performance-nya itu sejauh apa sih perbedaan antara MSI Cloud ini dengan si Steam Deck. Terus yang ketiga adalah dari sisi harga. Untuk MSI Cloud, kalau misalnya kalian baca-baca review di YouTube atau di website gitu ya, ketika baru rilis pasti semuanya bakal ngasih kesimpulan jangan beli MSI Cloud karena emang tidak sejelek itu. Mungkin kalimatnya mungkin tidak seperti itu ya, tapi kesimpulan yang bisa gue baca waktu gue membaca review-review MSI Cloud di awal-awal dia rilis tuh emang kayak gitu, tidak worth lah. Nah tapi makin kesini si MSI Cloud itu di-update BIOS-nya, dikasih update driver VGA-nya,
jadi makin lebih bagus dan makin lebih stabil. Dan juga waktu awal-awal rilis harganya itu emang nggak ngotak dengan performance yang tidak sebagus ROG Ally waktu itu. Dia ngasih harga yang hampir-hampir mirip, bahkan lebih mahal kalau nggak salah. Makanya itu tidak worth. Tapi dengan harga yang sekarang, bahkan harga MSI Cloud Ultra 5 yang gue punya ini, gue belinya tuh lebih murah dibanding waktu gue beli Steam Deck 64GB. Jadi dengan uang yang lu keluarin untuk ngebeli Steam Deck 64GB, lu better beli MSI Cloud 512GB. Apalagi ya karena dia Windows 11, kalian juga bisa sekalian jadiin mini PC ya. Walaupun sebenarnya sekarang kalau kalian lihat, gue juga ini jadiin PC juga sih sebenarnya, ganti-gantian dengan MSI Cloud. Tapi itu dari sisi harga sekarang, menurut gue handheld terworth yang bisa kalian beli yang paling murah ya, official resmi di Indonesia ya, menurut gue sih MSI ini sih, MSI Cloud Ultra 5. Makanya Ultra 7 juga nggak beda jauh sih harganya sih gitu. Nah kalau untuk kekurangan sebenarnya daya sih. Jadi kan kalau kita main handheld itu kan kita portable ya. Nah di MSI Cloud ini dengan baterai yang lumayan gede dibanding Steam Deck itu kalau nggak salah 40 Wh, sedangkan si MSI Cloud ini dia 53 Wh. Tapi ya karena makan dayanya lebih gede juga ya, Steam Deck maksimal daya yang bisa dipakai kita keluarin gitu adalah 15 watt, dibatasin si CPU-nya. Sedangkan di MSI Cloud daya paling minimal yang bisa kita set adalah 20 watt super battery mode. Ya mungkin kita bisa pakai manual ya, tapi gue juga nggak pakai versi manualnya, nggak gue tuning manual, jadi gue pakai yang dari bawaan MSI Center M-nya aja, itu adalah 20 watt. Jadi ya kalian bisa bayangin aja sih, ketika kita mainin game-game berat, harusnya sih emang baterai yang di MSI Cloud ini bukan jauh, tapi lebih hemat sedikit, lebih lama dikit dibanding Steam Deck. Tapi kalau kita mainin game indie gitu atau game-game kecil yang ringan, si Steam Deck jauh lebih tahan sih. Karena emang ya kita bisa limit TDP-nya itu jadi 10 watt atau ya 7 watt juga bisa sih di Steam Deck. Sedangkan di MSI Cloud ya minimal itu 20 watt. Mungkin bisa cara lain pakai BIOS atau pakai program lain, tapi ya gue nggak install ya. By default program yang dikasih di MSI Cloud ya itu 20 watt. Gitu sih. Kekurangannya itu menurut gue sih baterai doang sih, sama ya Windows 11 juga. Tadi ya Windows 11 bisa jadi sebagai kelebihan, tapi ya juga kekurangan sih bagi gue pribadi. Dan ya MSI Center M-nya mungkin MSI kalau menonton video ini bisa lebih ditingkatkan aja update-update-nya, karena gue menemukan beberapa kali kadang-kadang kurang responsif aja sih untuk kita navigasi, atau misalnya kita habis matiin game, kita harus manual dulu ganti-ganti gamepad mode-nya gitu. Jadi kesimpulan dari video kali ini tuh, apakah masih worth ya kita ngebeli MSI Cloud ini di akhir tahun 2024? Apalagi kan sebenarnya di tahun depan rencananya si MSI bakal ngerilis MSI terbaru untuk saingan ROG Ally X ya. Jadi dia bakal ngerilis MSI Cloud 8 AI kalau nggak salah. Gue lupa namanya, tapi ya MSI Cloud 8 AI yang pakai si CPU-nya itu yang Intel terbaru juga. Intel juga masih tetap, tapi dia pakai Lunar Lake. Sedangkan yang di sini kan dia pakai Meteor Lake nih, yang mana kalau dari klaim Intelnya sendiri dia lebih hemat dan performa yang dihasilkan tuh lebih bagus lah dibanding yang ditawarkan oleh AMD. Jadi kalau kalian misalnya mau membeli ini di harga saat sekarang sih menurut gue nih sangat-sangat worth, bahkan lebih handheld terworth yang paling bisa kalian dapatkan di tahun 2024 akhir ini adalah si MSI Cloud ini nih menurut gue. Tapi kalau misalnya kalian sebelumnya udah punya handheld atau PC kalian juga udah bagus dan masih bisa menahan lah kalau emang mau beli PC handheld gitu, saran gue sih tahan aja. Tunggu dulu mungkin si A8 ini gimana performanya, atau nanti kan di tahun depan juga ada AMD Ryzen Z2 ya yang bakal rilis juga dari AMD, dan katanya sih 2025 bakal banyak handheld yang pakai AMD Z2 itu tuh. Jadi mungkin kalian bisa tunggu dulu, atau mungkin Steam Deck juga bakal ngeluarin Steam Deck 2 karena emang performa Steam Deck ini gue lihat udah mulai turun ya. Salah satu alasan gue membeli MSI Cloud ini tuh karena ya pas gue mainin demo Final Fantasy 16 itu jelek banget sih di Steam Deck, patah-patah. Sedangkan kalau gue mainin di MSI Cloud
at least bisa 30 fps, kita stabilin di 30 fps. Gitu aja. Jadi kalau kalian tanya gue apakah worth, bagi gue sangat-sangat worth. Dan nantikan juga paling di video-video selanjutnya gue bakal bikin video gimana sih performa game di dalam sini, karena emang salah satu kesusahan gue waktu mencari-cari review ini dan mencari kayak game ini kuat nggak ya di MSI Cloud, itu tuh sangat susah mencari video YouTube yang up to date sih sebenarnya. Jadi salah satu alasannya juga gue kayak pengen berkontribusi lah ya, untuk orang-orang yang pengen membeli MSI. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu videonya. Kalau misalnya kalian suka bisa di like videonya, di subscribe juga channelnya, dan tunggu video-video gua selanjutnya. Bye bye.